warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Fadzatul Putri dengan NIM F1C4200002. Saya merupakan salah satu mahasiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Morfologi Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriani SSI MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang corolla. Berikut penjelasannya. Sebelum saya menjelaskan apa itu corolla, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu morfologi tumbuhan. Morfologi tumbuhan merupakan salah satu cabang ilmu botani yang mempelajari struktur luar tubuh tumbuhan atau eksternal yang bisa dilihat secara langsung dengan cara melakukan percobaan dan penelitian-penelitian sehingga terungkaplah hukum-hukum dasar mengenai dunia tumbuhan. Hal inilah yang membuat kita dapat mengidentifikasi tumbuhan tersebut, apakah termasuk tumbuhan digotil atau monokotil, dan bagaimana bentuk dan struktur akar, batang, dan daun beserta bagian-bagiannya, serta terdapat apa saja modifikasi dari ketiga organ utama tumbuhan tersebut. Suatu bunga terdiri atas dua struktur, yang pertama perian, yang kedua organ reproduksi. Perian terbagi menjadi dua, yang pertama kalik yaitu daun kelopak bunga, yang kedua corolla yaitu mahkota bunga. Sedangkan organ reproduksi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama stamen atau benang sari, yang kedua pistil atau putik, yang ketiga ovari atau bakal buah. Corolla merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di lingkaran sebelah dalam kelopak bunga. Corolla tersusun dari beberapa petal atau helaian bunga. Secara morfologi, mahkota bunga merupakan modifikasi dari daun yang berfungsi pula untuk melindungi organ reproduksi. Ada sekelompok tumbuhan yang memiliki mahkota dan kelopak bunga yang tidak dapat dibedakan, yang disebut dengan tenda bunga. Adapun fungsi dari mahkota bunga adalah melindungi alat-alat perkembangbiakan sebelum penyerbukan. Corolla atau mahkota bunga dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan kondisi corolla terbagi menjadi dua. Yang pertama, polypetalous. Polypetalous merupakan keadaan jika semua petal bebas berlepasan satu sama lain. Sedangkan gamopetalous merupakan keadaan jika petal menyatu. Corolla polypetalous dibedakan menjadi satu, cruciform. Contoh dari corolla jenis ini yaitu Rabanus sativus. Pada tanaman ini ditemukan 4 petal. Bagian yang terdapat di bagian petal disebut dengan cakar, sedangkan bagian luarnya yang melebar disebut dengan lim. Yang kedua yaitu Caryophyllaceous. Contoh dari corolla jenis ini yaitu tanaman Dianthus sp. Pada tanaman ini memiliki bunga yang mengandung 5 petal yang berbentuk cakar. Yang ketiga yaitu Rosaceous. Contoh dari corolla jenis ini yaitu tanaman Rosa hybrida. Pada tanaman ini memiliki bunga yang mengandung 5 petal atau lebih. Sedangkan corolla gamopetalous dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama campanulat. Contoh dari jenis corolla ini yaitu tanaman Nicotiana tobacum yang merupakan bunga yang mengandung 5 petal yang tersusun seperti lonceng. Yang kedua yaitu Infundibuliform. Contoh dari jenis corolla ini yaitu tanaman Datura metal yang merupakan bunga yang memiliki petal seperti funnel. Yang ketiga yaitu tubular. Contoh dari corolla jenis ini yaitu tanaman Helianthus annus yang merupakan bunga yang memiliki petal seperti tabung. Yang kedua, berdasarkan bentuk-bentuk corolla atau mahkota bunga terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, beraturan atau regularis, atau yang sering dinamakan polisimetris atau bersimetris banyak.
atau regularis atau actinomorphus. Mahkota bunga yang beraturan meliputi antara lain bentuk-bentuk sebagai berikut. Gambar yang sebelah kiri berbentuk bintang, gambar yang sebelah kanan berbentuk tabung. Selanjutnya ada mahkota bunga yang berbentuk trompet, berbentuk mangkuk, dan berbentuk lonceng. Yang kedua yaitu setangkup tunggal atau monosimetris atau zygomorphus, yaitu suatu keadaan jika pada bunga hanya dapat dibuat satu bidang simetri saja. Mahkota bunga yang monosimetris ini seringkali mempunyai sifat atau bentuk yang khas. Misalnya, albertalgi atau calcaratus, yaitu jika mahkota bunga mempunyai suatu bagian yang bentuknya mengingatkan kita pada taji pada kaki ayam jantan. Contohnya pada bunga pacar ayam. B. Berbibir atau labiatus, yaitu suatu keadaan jika mahkota bunga seakan-akan dibelah dua, sehingga tepinya merupakan dua bibir. Contohnya pada bunga salvia. Yang ketiga seperti kupu-kupu, yaitu bunga ini mempunyai tajuk yang terdiri dari 5 tajuk daun yang bebas, tetapi 2 diantaranya lazim bersetu, yang merupakan suatu badan berbentuk sekoci atau perahu. Contohnya pada bunga kacang tanah. Yang keempat yaitu bertopeng atau berkedok, yaitu mahkota bunga yang mempunyai 2 bibir seperti bunga berbibir, akan tetapi membawa melengkung ke atas menutupi lubang bulu tajuk. Bagian bibir yang melengkung ke atas itulah yang dinamakan topeng atau kedok. Contohnya terdapat pada bunga mulut singa. Yang kelima berbentuk pita, yaitu bagian bawah tajuk bunga ini berlekatan, yang merupakan bulu atau tabung yang kecil, sedangkan bagian atasnya berbentuk pita, dengan pada ujungnya sering masih tampak 5 pancung-pancung, yang menunjukkan bahwa tajuk ini sesungguhnya terdiri atas 5 daun tajuk yang berlekatan menjadi satu. Contohnya yaitu pada bunga matahari. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.